Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sutrisno, jabatan Administrasi Finance Manager, penugasan pada proyek Bendungan Wayapu sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini dengan person grade 12. Pada hari ini saya akan memaparkan paparan yang setelah saya buat dengan judul peningkatan person grade. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada PT Utama Karya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti seleksi peningkatan grade. Semoga dengan kesempatan yang diberikan kepada saya ini, saya lebih semangat dalam bekerja dan menunjukkan kerja yang lebih baik dan lebih baik lagi. Persentase ini saya buat dalam dua bagian, yaitu define dan planning. Define, pencapaian kinerja yang telah saya capai adalah penyusunan rencana anggaran atau cash flow setiap bulannya. Itu adalah merupakan tugas kami setiap bulannya, mengurus hal-hal administrasi termasuk rekrutmen karyawan, BPJS, dan perpajakan, bertanggung jawab atas pencatatan semua transaksi keuangan, dan membuat laporan keuangan. Perlu saya garis bawahi bahwa kinerja keuangan kami tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mencapai laba 63,4 miliar dengan HPP 82%. Sementara RP kami adalah 84,7%. Kemudian memastikan prosedur keuangan bisa berjalan sesuai dengan yang diamati oleh perusahaan. Kemudian bekerja sama dengan internal maupun eksternal. Kemudian berkoordinasi dengan auditor. Karena kami ini setiap tahun dapat audit dari KAP 2 kali dalam setahun, sehingga kami betul-betul memastikan bahwa transaksi kami itu layak bayar, layak buku, sesuai dengan prosedur PT Utama Karya. Selanjutnya adalah kendala dan sasaran atau solusi pekerjaan yang telah kami lakukan. Proyek kami adalah proyek yang sangat jauh dari perkotaan, sehingga jaringan telekomunikasi memang sangat buruk, sehingga segala transaksi maupun komunikasi di lapangan memang sangat kurang bagus. Kemudian transaksi, kami masih menggunakan transaksi transfer manual, masih membawa bukti transfer ke bank. Kemudian kami membutuhkan uang cash di dalam proyek. Atas masalah di atas, kami mengadakan penguat sinyal. Kemudian kami bekerjasama dengan Telkomsel untuk pengadaan BTS, Base Transceiver Station. Kemudian transaksi pembayaran kami sudah menggunakan cash mandiri manajemen atau MCM, dan selanjutnya untuk mengantisipasi cash tunai kami mengadakan berangkas di proyek untuk mengantisipasi dan lebih safety dalam penyimpanannya. Selanjutnya, cara kami mengarahkan tim kami menjalin komunikasi dua arah dengan bawahan agar terjalin komunikasi baik dari saran-saran maupun masukan-masukan dari bawah. Kemudian menjadi role model atau contoh bagi bawahan-bawahan kami, seperti kalau berangkat pagi saya harus lebih pagi dari mereka, sehingga mereka mencontoh apa yang saya lakukan tiap hari. Kemudian melakukan toolbook meeting tiap hari, tiap ada masalah kami berkumpul dengan berdiskusi tentang masalah perpajakan maupun jurnal-jurnal akuntansi. Kemudian memberikan tugas dan tupoksi kepada karyawan sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga karyawan tidak bingung dalam bekerja. Kemudian tahapan yang kedua adalah planning. Keterampilan atau bidang yang sudah kami kembangkan adalah satu, pembayaran. Pembayaran yang tadinya menggunakan transfer, kami sudah menggunakan mandiri cash management. Kemudian gaji karyawan, semula kami transfer manual menggunakan bukti transfer. Karena sekarang sudah bisa menggunakan mandiri cash management, sehingga kita lebih efisien dalam waktu maupun dalam biaya. Karena proyek kami sangat jauh, sehingga dengan adanya mandiri cash management itu sangat membantu dan sangat memudahkan bagi kami. Kemudian dari karyawan kami, untuk mendata karyawan kami menggunakan data aplikasi Google Form. Itu sangat memudahkan, sehingga data-data yang kita butuhkan bisa dilihat dalam satu sheet dalam Excel. Selanjutnya adalah program kerja atau timeline yang sudah kami laksanakan.
Secara internal kami membuat laporan kas setiap hari karena itu adalah tugas pokok kami. Terus kemudian memastikan bahwa laporan kas yang kita buat itu adalah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi, layak buku dan layak bayar. Kemudian kita membuat cash flow setiap bulan. Kemudian restitusi pajak, kami melakukan restitusi pajak setiap 6 bulan sekali. Kemudian laporan PPN dan SPT PPH itu tiap bulan. Kemudian evaluasi bagi kinerja karyawan, itu adalah tugas kami juga, agar bagaimana kita bisa mengevaluasi kinerja karyawan setiap bulannya. Dan selanjutnya adalah memastikan kesehatan karyawan. Kami melakukan tes kesehatan karyawan itu setiap 3 bulan sekali. Kemudian kalau untuk eksternal, untuk memastikan kesehatan para karyawan bahwa agar tetap prima, kami melakukan olahraga seminggu sekali, olahraga lari, kemudian kita bersepeda. Kemudian karena kita jauh dari perkotaan, kami mendirikan klinik di proyek bersama dengan medis dan dokternya, dilengkapi dengan obat-obatan dan alat-alat kesehatannya. Untuk memperkuat kita dalam tim, kami melaksanakan pembentukan mental dan disiplin. Kami bekerjasama dengan KBRI di TNI. Dan selanjutnya untuk sosialisasi kemasyarakatan, kami ada pembagian hewan kurban jika pada hari Idul Fitri, kemudian santunan kepada anak yatim, dan pembantuan masjid maupun gereja dan tempat-tempat ibadah lain yang di sekitar proyek. Demikianlah paparan yang saya buat. Saya akhiri dengan ungkapan beribadah dan bekerja dengan sungguh-sungguh, insya Allah rezeki Allah yang akan mengaturnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.